Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita sama-sama bertemu dalam ibadah online kita. Pada sore hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu untuk kita memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya. Si Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena sore hari ini atas kasih kemurahan Tuhan Kau izinkan kami untuk bersama-sama menikmati ibadah kami meskipun melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan saat kami memuji Tuhan, Engkau pun hadir dimanapun kami berada. Kami merasakan hadirat Allah, kuasa Allah yang tidak terbatas. Kasih-Mu yang besar itu selalu ada melingkupi kami, dan kasih Allah yang sungguh telah terbukti sudah Engkau nyatakan bagi kami untuk kami sama-sama menikmati akan kehadiran-Mu dalam ibadah raya sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan lanjutkan pujian kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur, 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 bersyukur. Kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau
atas hidup kami. Kuasa-Mu yang ajaib itu terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini Bapa. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, sungguh kami merasakan kehadiran, karena kami tahu Engkau ada bagi kami. Engkau selalu melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sore hari ini kami akan memuji, membesarkan nama-Mu, kami akan meninggikan nama-Mu, Allah kami yang kudus, Allah kami yang ajaib. Kita bersuka cita bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita bersuka cita karena kebahagiaan yang kita alami, kebaikan yang kita nikmati semua dari Tuhan adanya. Dan itu karena kasih Allah yang selalu melingkupi kehidupan kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di hadapan Tuhan sore hari ini. Kasih Allah melingkupi saya. Melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, kasih Allah melingkupi saya. Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Biarlah dalam hidup kita ini kita semakin setia melayani Tuhan dan melayani sesama dengan lebih sungguh.
Dan sore hari ini, mari kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup sampai dengan hari ini, semua adalah karena kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hidup ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bekerja, melayani Tuhan lebih sungguh. Naikkan pujian ini untuk mempersiapkan kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Naikkan pujian ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Naikkan pujian dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saat
percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Willy Olimarno. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Hari ini agak spesial ya, karena kita beribadah secara online. Spesial karena kita sudah beberapa bulan kita onsite, tapi kali ini spesial karena ya kita tahu semua ada banyak yang mungkin yang pergi berlibur dan sebagainya. Jadi gereja memfasilitasi ini. Kita tetap beribadah walaupun secara online. Di nama Tuhan. Baik, sore hari ini sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini, sehingga Roh Kudus kiranya yang berkarya setiap kita berkati melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini, karena kami walaupun melalui online kami dapat bersama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui ibadah sore hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan layakkan setiap kami, kuduskan dan sucikan setiap kami, sehingga setiap kami layak untuk mendapatkan berkat firman Tuhan, dan setiap kami pula dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya memberi judul firman Tuhan, kebangkitan Yesus haruslah mengubah cara hidup orang percaya. Saya ulangi lagi. Kebangkitan Yesus haruslah mengubah cara hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara, memang kita sudah 2 minggu yang lalu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi tentunya ya dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, di mana pada 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus masih ya berada di dunia ini setelah kebangkitannya. Tujuannya adalah Tuhan Yesus menguatkan para muridnya pada waktu itu agar mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa mereka adalah utusan-utusan daripada Tuhan untuk melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam dunia ini sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita orang percaya oleh karena kebangkitan Yesus, hidup kita diubahkan sehingga kita ya hidup kita berbeda dengan kehidupan yang dulunya ya, atau bahkan dibandingkan dengan orang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian, Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala
segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana ya Rasul Paulus melihat bagaimana jemaat ini menjadi jemaat yang luar biasa. Ya, mereka mengerti bagaimana hidup sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kuasa kebangkitan daripada Yesus. Ya, mereka tahu betapa hebatnya kuasa daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka hidup sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu ya, tujuan daripada hidup mereka, jemaat di Efesus pada saat itu, bahwa mereka ya akan hidup bersama-sama dengan Yesus kelak di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hal ini berlaku juga bagi kita saat ini. Kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya harus terus menerus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita katakan saat ini, kita harus berubah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Artinya apa? Kalau dulu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita hanya biasa-biasa saja. Saya selalu katakan, kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang sejati, kita harus lahir baru, ya, sebagaimana Tuhan katakan. Ya, kita harus lahir baru. Kenapa? Kalau kita tidak lahir baru, kita tidak akan mengenal kasih Kristus yang sebenarnya. Dan ini yang perlu dan sangat ya penting di dalam kehidupan kita. Untuk kita lebih mengenal kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Yesus itu begitu hebat. Dalam ayat yang 19 tadi kita sudah baca bersama-sama. Dan kalau kita melihat di sini, ya, saat itu jemaat di Efesus, mereka dinilai oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang luar biasa. Dan tentu kita sebagai orang percaya, ya, kita juga harus menjadi seperti jemaat di Efesus. Mengerti hidup mereka benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Mereka mengerti, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, karena aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka benar di hadapan Tuhan dan benar di hadapan sesama. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang paling penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kuasa kebangkitan Kristus Yesus, ya, seharusnya sebagaimana Rasul Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Efesus, ada beberapa hal, ya, yang harus kita lakukan juga di dalam kehidupan kita saat ini, ya, agar kita benar-benar merasakan kuasa kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kebangkitan Yesus itu adalah hal yang sangat luar biasa, sangat spektakuler. Tidak ada manusia yang mati kemudian bangkit kembali, ya, dengan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena Dia Allah itu sendiri, Dia sanggup melakukan itu, Saudara. Ada banyak orang yang seperti saya katakan, mungkin hanya mati suri, dia sebentar mati, dikatakan mati, tapi dia bisa bangkit kembali. Tapi satu saat dia mati lagi dan dia tidak bangkit lagi, ya. Bahkan banyak orang, saya katakan orang hebat-hebat katanya, ya, pemimpin-pemimpin, mereka mati tapi lupa bangkit. Puji nama Tuhan. Tapi Yesus kita, Dia tidak lupa bangkit, Dia bangkit. Bagaimana dikatakan? Pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Dan benar Dia buktikan. Hari yang ketiga, kuburnya kosong, ya. Kita sudah peringati itu 2 minggu yang lalu. Luar biasa. Kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Dan kita bersyukur kita menyembah Allah yang hidup. Ya, Dia buktikan. Bahkan, ya, nanti beberapa hari lagi, ya, di dalam bulan Mei yang akan datang kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini satu pembuktian yang luar biasa, Saudara. Dan diakui oleh seluruh dunia. Negara kita juga mengakui, ya. Libur, Saudara, libur, hari libur itu, ya, hari kenaikan Isa Al-Masih. Pemerintah nggak tulis kenaikan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, nggak apa-apa, ya, sakarpe. Yang penting itu membuktikan bahwa Tuhan kita naik ke surga. Amin. Baik, Saudara, saya mencatat di sini paling tidak ada 4 gaya hidup bagi setiap orang yang sudah, ya, merasakan kuasa kebangkitan Yesus, dan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yesus Kristus
adalah tujuan hidup kita. Ini yang paling penting, saudara. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini harus fokus kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah Allah kita yang kita sembah, dan itu harus kita fokuskan. Yesus adalah tujuan hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, mana ada jaminan yang seperti ini? Hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu kita harus benar-benar, Yesus adalah tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, dan itulah tujuan hidup kita. Kita pun satu saat nanti secara manusia, tubuh jasmani kita ini akan mati, ya, tetapi roh kita, ya, akan dibangkitkan satu saat dengan tubuh yang baru, tubuh yang dimuliakan. Kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup ini tidak sering, ya, sering terjadi bahkan orang itu dalam menjalani hidup ini kecewa akan hidup ini, bahkan mungkin putus asa, stres, ya, sangat mengerikan. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidup itu adalah Yesus, mereka akan tidak tahan untuk menghadapi hidup ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, sudah pemberitaan, ada seorang ibu masih muda, karena suaminya selingkuh, dia nggak tahan, saudara. Ya, anaknya dia minumi, saya nggak tahu racun atau apa, tapi katanya cuma sabun, saudara. Hati-hati ya, sabun itu sangat mengerikan. Ternyata sabun cuci piring diminumin anaknya mati, saudara. Dikasih makan sama buah naga. Kemudian ibu muda ini gantung diri, saudara. Ini adalah orang yang stres dan dia tidak tahu tujuan hidup dia adalah Yesus. Kalau kita tahu tujuan hidup kita ada Yesus, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita pada waktu kita sedang menghadapi masalah. Firman Tuhan, ya. Bayangkan saudara, ibu itu, saya tidak bisa bayangkan orang Kristen, saudara. Karena dia bingung, saudara. Ya, bagaimana suaminya katanya selingkuh, lalu dia bunuh diri. Itu bukan jalan keluar, saudara. Ya. Ada banyak perkara di dunia ini yang membuat kita menjadi kecewa, tetapi kita tidak boleh fokus atas semua peristiwa-peristiwa itu. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tahu, ya, Tuhan adalah satu-satunya jawaban dari setiap masalah. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara, kekayaan dan kenikmatan di dunia ini kadang-kadang menjadi tolok ukur bagi setiap kita. Dikatakan bahwa, ya, kalau kita mau bahagia harus punya banyak uang. Tidak juga, saudara. Ada banyak orang yang tidak punya uang, ya, tetapi mereka bahagia. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan Yesus memuji seorang janda yang datang ke bait Allah, ya. Dia setia, bahkan memberikan dari kekurangannya, ya. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan memuji dia. Ya, nah kita melihat di situ. Kadang-kadang orang di dunia ini, khususnya zaman saat ini, saudara, maunya kalau ikut Yesus itu pasti akan, ya, hidup berkelimpahan. Enggak salah, saudara, ya. Ya. Kadang-kadang ada salah pengertian tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ada yang mereka katakan, Tuhan, Engkau ajarkan kami doa Bapa kami, ya. Matius 6 ayat 10-11. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, saudara, kalau dipotong di situ, tidak dilanjutkan di ayat yang ke-11. Ini bahaya, saudara. Ya, kenapa? Karena mereka, orang-orang ini, mereka katakan, mereka klaim kepada Tuhan. Ada banyak ya zaman orang bilang, saya klaim firman Tuhan. Benar, saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kita kan harus lihat konteksnya. Tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dipenggal-penggal. Apalagi orang yang di luar sana suka penggal-penggal ayat Alkitab, kemudian mulai menjudutkan
Kita orang Kristen tidak perlu disudutkan seperti itu. Iman kita tetap percaya bahwa Yesus Allah kita, Dia Allah yang sudah mati bagi kita, ganti dosa kita, dan Dia sudah bangkit. Dan terlebih daripada itu, Dia sudah naik ke sorga, sedang menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu membayangkan bahwa kehidupan manusia di bumi ini sama dengan di sorga, saudara. Dan itu yang Tuhan Yesus inginkan. Makanya Tuhan Yesus ajarkan itu. Tetapi itu bukan tujuan hidup kita sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu ya, bahwa manusia itu penuh kelemahan. Makanya Tuhan Yesus tambahkan pada ayat ke-11. Dikatakan di sini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berkelimpahan. Oh, salah ya? Haleluya. Ternyata makanan kami yang secukupnya. Lah, kalau makanan yang secukupnya itu berarti tidak berlebihan, saudara. Ya. Artinya apa? Tuhan ingin setiap orang percaya tetap hidup dengan dalam pemeliharaan Tuhan. Secukupnya. Artinya apa? Tidak perlu lebih-lebih, saudara. Tapi tidak juga kurang. Nah, inilah pemeliharaan Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, bukan tidak boleh kaya. Boleh, sangat boleh, saudara. Tapi ada syaratnya, ya. Ya, ada syarat. Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka ya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa, saudara? Kalau kita sudah mencari kebenaran Allah, kemudian kita hidup di dalam kebenaran Allah, di dalam kehidupan kita, maka soal yang daging ini, ya, konteks daripada ayat-ayat ini di atasnya berbicara tentang khawatir. Ya, Tuhan Yesus katakan dahulu khawatir, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak perlu khawatir. Ya, orang Kristen boleh kaya dan sangat amat boleh, saudara. Karena orang Kristen kalau kaya dan hatinya penuh dengan hati Yesus, maka pekerjaan Tuhan pasti akan dia benar-benar membantu pekerjaan Tuhan dengan harta yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya tujuan hidup kita hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang pertama. Berikutnya, Yesus adalah pusat penyembahan kita. Di dalam kehidupan kita tidak ada yang lain yang harus kita sembah hari lepas hari sampai saatnya kita kembali ke sorga, yaitu kita harus menyembah Yesus kita. Amin. Kenapa? Karena Yesus adalah pusat daripada kuasa, segala kuasa. Dia sudah bangkit bagi kita, sehingga kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana pengakuan dari seorang Thomas pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Kita tahu bahwa Thomas ini orang yang tidak gampang percaya. Dia bilang, kalau aku tidak memegang ya bekas lukanya, aku tidak akan percaya. Ya, maka di dalam Yohanes 20 ayat 27 Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambung. Ya, tangannya Tuhan Yesus yang berlubang paku, lambungnya yang ditikam ya oleh tentara Romawi pada waktu itu untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, ya. Itu masih ada bekas lukanya, ya. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, ya. Kemudian Thomas setelah dia melakukan itu, dia katakan di ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya apa? Thomas ya fokus kepada Yesus. Dia tahu bahwa inilah Allahnya dia. Allah yang sudah benar-benar membuktikan kasihnya. Dia yang mati kemudian bangkit. Makanya fokus daripada Thomas, dia benar-benar fokus di dalam kehidupannya mulai saat itu hanya kepada Yesus. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam kehidupan kita dengan kuasa kebangkitan Yesus ini kita fokus penyembahan kita kepada Yesus Tuhan. Ya, kenapa? Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3, saya tidak perlu baca, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah, dia menjadi manusia, ya. Bahkan di ayat ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan dia di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, ya.
Itu adalah pembuktian daripada bahwa Yesus kita ya adalah Allah itu sendiri, dan kita harus memusatkan penyembahan kita kepada Allah itu. Tidak boleh kepada yang lain. Ada banyak kita melihat Bapak Ibu contoh saat ini. Ada banyak orang Kristen, mereka datang beribadah ke gereja, mereka tidak mencari Tuhan. Mereka mencari pendeta-pendeta yang berbicara. Ada banyak, saudara. Mungkin nggak ada di Surabaya, ya, di Jakarta banyak, saudara. Ya, mereka kalau ke gereja, dia cari pendeta A, pendeta B. Ya, pernah ada seorang teman di sana, dia katakan, saya juga heran katanya. Saya perhatikan benar nih. Saya berkhotbah di 5 tempat yang berbeda pada satu hari Minggu. Dan setiap kali saya berdiri, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, dan saya melihat seorang ibu duduk paling depan, dan ibu itu ada pada jam pagi, jam 7 pagi, jam 9, jam 11, sampai sore, saudara. Ibu ini nggak ada kerjaan. Ngikuti pendeta ini. Karena begitu mengidolakan, ya. Kira-kira sampai teman ini katakan, saya khawatir, ya, nanti pulang-pulang dia, jam 7 malam, lakinya bilang sama dia, sudah kau pergi aja ikut pendeta itu. Ini yang susah, saudara. Hati-hati ya, kita tidak boleh seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi pusat penyembahan dari kita. Kita tidak perlu ya mencari ya, seseorang figur ya, daripada pendeta atau mungkin gereja. Wah, saya tidak akan ke gereja kalau bukan ke gereja ini. Ya memang saudara, kita harus tertanam pada satu gereja lokal untuk kita bertumbuh, berkembang iman kita. Tetapi ada orang yang suka jajan sana sini, saudara, keliling sana sini. Haleluya. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh idolakan seseorang pendeta. Kenapa? Karena pendeta juga pasti berbuat salah. Kita melihat ada banyak contoh, Bapak Ibu Saudara. Ya, pendeta-pendeta yang, sangat memalukan nama Tuhan Yesus. Ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat satu video, ada seorang wanita, ya, orang Aceh, ya, dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu itu dia masih hidup di Aceh, saudara. Karena keterbatasan kita tahu di sana bagaimana kalau seseorang yang beralih kemudian menjadi murtadin, susah, saudara. Apa yang terjadi? Dia berusaha untuk mencari pendeta-pendeta dari gereja-gereja. Kemudian kenapa dia ingin belajar siapa itu Yesus? Karena dia sudah berjumpa secara pribadi, tetapi keterbatasannya ada. Dia bisa membaca Alkitab, tetapi dia tidak begitu mengerti, saudara. Dia perlu dituntun. Lalu apa terjadi? Dia berikan kesaksian yang sangat menyedihkan, saudara. Saya sangat, luar biasa ya, kasihan sekali, saudara. Tetapi karena satu hal, karena dia benar-benar percaya kepada Yesus, imannya tidak goyah. Dia tidak sakit hati. Dan ini, saudara, ini luar biasa. Saya kagum. Kenapa dia katakan begini? Beberapa pendeta yang saya minta bantuan, bukannya mereka membantu saya untuk menerangkan, menjelaskan siapa Yesus itu, tetapi saya yang dimanfaatkan. Intinya apa? Dia dijual seakan-akan dalam tanda kutip. Ya, bertemu dengan seseorang ini loh, orang Aceh yang bertobat terima Yesus, dan kemudian nggak tahu bagaimana caranya dia bisa katakan sendiri. Akhirnya pendeta itu dapat duit, saudara, ya, dari orang-orang yang katakan donatur itu. Mereka, wah ini luar biasa, tapi duitnya nggak ke saya, Pak, ke pendeta itu. Saudara, apa dia sakit hati? Tidak, karena dia tahu ya pusat penyembahannya dia hanya Yesus. Lalu dia merasa bahwa dia tidak bisa berkembang, lalu dia pindah ke Medan, saudara. Di Medan kemudian akhirnya dia bertemu dengan hamba Tuhan yang benar-benar memberikan dia pengertian siapa Yesus. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, kadang-kadang di dalam kekristenan ada juga pendeta yang kadrun, ya saudara. Ya, untuk memperkaya diri sendiri, dan itu tidak heran, saudara. Ya, justru menjadi batu sandungan. Ada banyak contoh Bapak Ibu Saudara, pendeta-pendeta di dalam pelayanan ini. Ya. Dan oleh karena itu saya katakan, jangan kita fokus kepada seseorang. Kenapa? Orang itu pasti akan mengecewakan. Ya. Ada seorang jemaat yang pernah bercerita kepada saya, Pak, saya sangat kecewa dengan pendeta saya. Kenapa? Iya Pak, saya ini namanya seorang pengusaha, walaupun pengusaha kecil-kecilan Pak.
Nah, pada waktu itu belum pandemi ya, saudara. Dia berusaha, dia ada buka bengkel. Nah, namanya bengkel mobil, saudara, itu kadang-kadang ada rame, kadang-kadang sepi, saudara. Nah, otomatis penghasilannya kan tidak menentu, naik turun, saudara. Beda ya dengan seorang karyawan. Kalau sudah dipatok gaji, misalnya sekian juta satu bulan, ya pasti. Nah, tinggal biasa kan. Kalau sudah gitu, pendetanya perpuluhannya. Dan konyol, saudara. Orang ini katakan, di saat saya bulan ini, Pak, penghasilan saya turun, otomatis saya sebagai anak Tuhan yang saya rindu, ya, untuk melakukan firman Tuhan dengan saya istilahnya membayar kembali, istilah membayar saya kurang pas juga, saudara, ya, mengembalikan, ya, apapun istilah itu. Tapi setiap orang percaya, Tuhan inginkan, ya, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, tidak ada salahnya kalau saudara, ya, membantu pekerjaan Tuhan dengan saudara memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi itu juga jangan menjadi satu keharusan dari seorang pendeta dan dia katakan, Pak, pada waktu saya berikan persembahan persepuluhan saya ke gereja, besoknya saya ditelepon, Pak, loh, Bu, kok bulan ini sedikit? Tahu loh, pendetanya tahu, sudah nggak tahu bisa terawang bagaimana kok dia tahu kalau ibu ini persembahan persepuluhannya lebih sedikit dari bulan yang lalu. Hati-hati loh, Bu, ya, jangan sampai belalang pelahap, diancam lagi, saudara. Hati-hati, inilah batu sandungan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya jemaat gereja kita tidak seperti itu, karena kita memang gereja kita tidak juga seperti itu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saya percaya semua kita akan memberkati juga pekerjaan Tuhan. Ya, berikutnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pusat pengharapan orang percaya. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus, Yesus Kristus, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, saudara, ya, inilah, ya, pusat kita adalah Yesus sebagai pengharapan kita. Kenapa? Karena kita dilahirkan kembali dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, dengan satu hidup, ya, yang penuh harapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ini, saudara, luar biasa. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus pasti akan menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu hanya Yesus saja satu-satunya, ya, pengharapan kita untuk kita hidup kekal bersama Dia di dalam kerajaan surga. Ya, situasi dunia dapat berubah, saudara, dalam hari-hari kita ini. Keadaan tidak menentu. Ya, kita melihat keadaan di negara kita saat ini. Hari-hari bosan kita lihat, saudara. Sekarang demo dan demo dan demo. Saya bingung juga apa yang didemoin, saudara. Dulu katanya presiden tidak boleh 3 kali. Didemoin. Presiden bilang saya tidak mau 3 kali. Ya, didemoin, saudara. Ya, yang terakhir katanya, sudah tidak tahu. Presiden sudah tidak lagi 3 kali. Tidak tahu apa yang mau dibikin. Pokoknya presiden harus berhenti, katanya. Coba, saudara. Ada saja. Ya, kita melihat di sini. Ya, iblis bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, beda dengan Tuhan, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Beda. Kalau iblis, dia bekerja dengan hak ini. Dan kita melihat ada banyak orang yang dipengaruhi seperti begitu. Ya, oleh karena itu, ya, setiap kita orang percaya, pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Apapun keadaan dunia ini, kita jangan cemas. Karena kita tahu pengharapan setiap orang percaya hanya kepada Yesus. Dan Tuhan kita akan menolong setiap kita pada waktu kita di dalam masalah, dalam persoalan. Kita akan berseru kepadanya dan Dia akan menjawab setiap doa kita. Ya. Kenapa? Karena Allah selalu merancangkan rancangan damai sejahtera bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita pusat dari pengharapan hidup kita adalah Yesus.
Kita jangan terjebak dengan masalah-masalah yang terjadi di dunia ini, masalah pribadi atau dalam keadaan hidup kita, di sekitar kita. Jangan sampai ya hidup kita kemudian menjadi terhambat, iman kita kepada Tuhan Yesus menjadi goyah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita fokus pengharapan kita adalah Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai kuasa dari kebangkitan Kristus yang merubah setiap orang percaya dalam kehidupannya, mereka tahu bahwa Yesus adalah pusat pemberitaan kabar baik. Artinya apa Saudara? Saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa setiap orang percaya kita mempunyai tugas yang sama, yaitu kita mengabarkan kabar sukacita itu kepada orang lain di sekitar kita. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Ya, kita melihat ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, kita diselamatkan oleh Injil Kristus Yesus. Asal kamu teguh berpegang padanya. Kita melihat ya Saudara. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, kita harus teguh iman kita. Ya, kita tidak boleh sia-sia menjadi percaya. Ya, sebentar percaya. Ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadikan Yesus sebagai pusat pemberitaan di dalam hidup mereka. Berita apa? Berita, yaitu tadi berita sukacita. Tadi Saudara, saya membaca satu ya di medsos, ada lagi konyol Saudara. Seseorang katanya dia bilang dia sangat mencintai Yesus. Tetapi hidupnya nggak benar Saudara. Dia tidak hidup benar. Dia bingung menghadapi hidup ini. Ya. Padahal tadi sudah dikatakan di sini, ya, kita tidak boleh ya sia-sia dalam pengharapan hidup kita ini. Menjadi percaya, hidup kita sia-sia menjadi percaya. Kita harus berpegang teguh ya kepada Injil itu. Ya. Dan orang ini lucu Saudara. Dia katakan dia sangat mengasihi Yesus dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus secara khusus pada saat dia mabok Saudara. Mana ada yang seperti itu. Dan pada saat dia mabok akhirnya dia putuskan bahwa saya akhirnya mendapatkan hidayah dan saya menjadi mualaf. Konyol. Bagaimana seorang yang mendapatkan Yesus, katanya mencintai Yesus, justru meninggalkan Yesus? Saudara, tidak seperti itu. Ya, kalau saudara dan saya kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, Yesus Kristus adalah pusat dari pemberitaan hidup kita ini. Kita sampaikan kepada orang lain bahwa Yesuslah ya adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati ganti kita. Ya. Harus kita perbincangkan di dalam kehidupan kita hanya Yesus di dalam dunia yang gelap ini. Kita tahu iblis terus berusaha untuk membawa orang-orang ya keluar dari keselamatan yang Tuhan Yesus sudah tawarkan dan sudah berikan. Ya, banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara. Bayangkan orang yang sedikit yang dipilih sudah terpilih lalu meninggalkan Yesus hanya karena gara-gara ses ya ses bukan Yesus, mereka gara-gara ses ya mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Sangat menyedihkan ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam akhir zaman ini, setiap hari yang kita harus percakapkan itu adalah tentang Yesus. Yesus yang Allah itu sendiri, yang penuh dengan berkat, dia penuh dengan kasih, rela menjadi manusia, cintanya begitu luar biasa, mau berkorban bagi saudara dan saya, ya, sehingga siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan itu, ya, tujuannya adalah apa? Supaya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketahuilah kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita harus menjadi saksi bagi
Injil itu sendiri, bagi Kristus itu sendiri, ya. Karena kita tahu, ya, kita jangan sampai terjebak dengan keadaan di sekitar kita, karena fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Ada satu contoh di dalam Matius 17 pada waktu Tuhan Yesus naik satu bukit, lalu di situ Petrus melihat, ya, Tuhan Yesus berkumpul, ternyata ada siapa, saudara? Ada Musa dan Elia. Lalu saat itu Petrus merasa, waduh, luar biasa, nyaman bener ini. Ya, ada Musa, ada Elia, ada Tuhan Yesus, ya. Udahlah, dia bilang, ya. Dalam Matius 17 ayat 4b dikatakan, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia, supaya mereka ada di situ nyaman, saudara. Keadaan sudah nyaman, enak, benar, ya. Tentu Petrus tahu siapa Musa, tahu siapa Elia, dan siapa Yesus itu. Lalu dia di situ aja lah. Tapi apa yang kita melihat, ya, Tuhan Yesus, ya, katakan, enggak. Kita harus pergi turun gunung, ya. Tuhan Yesus mengajak untuk turun dari gunung itu. Kenapa? Karena ada banyak yang harus dikerjakan. Nah, artinya apa, saudara? Ada banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Oleh karena itu, mari setiap kita pun harus menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus rindukan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Kita tahu hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus kabarkan kabar sukacita, ya. Yesus memberikan jaminan dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jaminan, saudara. Tidak ada satupun manusia atau satupun siapapun yang dapat memberikan jaminan seperti itu. Kenapa? Karena mereka hanya manusia biasa. Yesus berbeda. Yesus itu Allah itu sendiri. Dia dari sorga. Maka dia katakan, hanya melalui dia. Karena dia apa, saudara? Dia adalah jalan. Dan dia adalah kebenaran. Dan dia juga hidup itu. Oleh karena itu, kalau kita sampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain, maka kita, ya, akan memuliakan Yesus dalam kehidupan kita ini. Dan ada banyak orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita orang yang sudah, ya, menerima kuasa kebangkitan Yesus, mari kita terus, ya, berkarya di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus satu-satunya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, agar setiap kita mengerti maksud Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita, dan kita hidup sesuai kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memakai setiap kita menjadi alat-alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan setiap kami sebagai orang percaya yang sudah merasakan kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan. Kami akan hidup sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami percaya, Tuhan, dalam kehidupan kami sudah merasakan kuasa kebangkitan. Dan kami di dalam kehidupan ini, kami harus tahu bahwa tujuan hidup kami hanyalah Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kalau kami benar-benar tujuan hidup kami adalah Engkau, dan berikutnya Engkau adalah pusat penyembahan kami dalam kehidupan kami. Kami tidak melihat manusia, kami tidak melihat siapapun di dalam kehidupan kami. Hanya Yesus, Engkau saja, Tuhan, yang menjadi pusat dari kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau adalah pusat dari pengharapan setiap kami orang percaya. Maka kami tahu, Tuhan, di dalam kehidupan ini, apapun masalah kami hadapi, kami tahu ada pengharapan daripada Engkau. Tuhan akan menolong setiap kami. Bahkan Tuhan, Engkau juga sudah mengajarkan kepada kami pada sore hari ini bahwa Engkau adalah pusat dari pemberitaan kabar baik yang perlu kami sampaikan kepada dunia ini. Karena Engkau satu-satunya jalan untuk pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Ada banyak orang yang tersesat, Tuhan. Kami tahu tugas kami adalah memberitakan kabar baik ini, kabar sukacita ini. Dan Tuhan, tolong setiap kami agar kami mendapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan pada sore hari ini akan terus memberkati setiap kami, agar setiap anak Tuhan akan menjadi, yang mendengarkan firman Tuhan ini, akan menjadi orang-orang, ya, yang akan terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Puji Tuhan, pada sore hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman tentang kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Seperti yang kita ketahui, hari ini tanggal 1 Mei, di mana hari Minggu, dan besok tanggal 2 dan 3 menjadi hari raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, jadi kita juga libur. Nah, acara kegiatan minggu depan untuk persekutuan doa online yang hari Rabu, kegiatan Kamis dan Jumat minggu depan ditiadakan. Jadi untuk seminggu ke depan tidak ada kegiatan persekutuan doa online, tapi renungan pagi tenang firman-Mu tetap bisa Bapak Ibu ikuti di dalam grup Jemaat GKI Suara Kristus. Lalu tanggal 8 Mei itu hari Minggu kita akan mengadakan ibadah onsite kembali. Dan tanggal 8 Mei ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir, silakan hadir kembali ibadah onsite kita di Hotel Net ND jam 4 sore. Ini pengumuman yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan seminggu ke depan. Nah, kita bersyukur sekali lagi tahun ini kita mungkin bagi jemaat Tuhan ada yang pulang kampung, ada yang mudik, ada yang bertemu dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes supaya hari Minggu tanggal 8 Mei kita juga bisa bersama-sama kembali dalam ibadah onsite di hari Minggu. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri untuk ibadah sore hari ini. Sekali lagi mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa supaya kasih dan kuasa Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membagikan kabar baik ini buat semua orang. Mari kita berdoa pada sore hari ini. Bapa di surga, syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Sekali lagi kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Sekali lagi kami diingatkan bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu, dan hidup kami ini harus menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Willy Olimarno, yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini bagi kami. Kami percaya Tuhan juga akan terus pakai hamba-Mu ini, mengurapi hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu ini melayani Engkau. Ada banyak jiwa yang diselamatkan, dan Tuhan akan pakai dengan cara Tuhan yang ajaib untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Demikian juga sedang jemaat Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seminggu ke depan seluruh aktivitas sedang jemaat Tuhan ke dalam perlindungan Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang akan mudik, akan mengadakan perjalanan, akan mengadakan pertemuan dimanapun mereka berada, aktivitas apapun yang anak-anak-Mu ini lakukan Bapa, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala malapetaka. Bahkan dalam seminggu berjalan ini kami akan nikmati bersama dengan kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan jagai dan memberi kami kesehatan yang baik. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Tubuh jasmani kami menjadi baik dan sehat kembali. Kehidupan keluarga kami, hubungan antara sesama anggota keluarga dipulihkan. Kami mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Yesus Kristus. Ada di dalam keluarga kami masing-masing, kami mengalami kebahagiaan itu bersama dengan Tuhan. Setiap masalah yang terjadi, Tuhan pun akan turut campur tangan bekerja, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan terobosan, memberikan hikmat, marifat daripada Allah Bapa di surga, supaya hidup kami ini, kami akan menjalaninya dengan penuh semangat, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sore hari kami menyerahkan juga pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran menteri, sampai dengan pembantu-pembantu Presiden dan aparatur negara yang lain, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, yang terus bekerja untuk menjaga supaya bangsa kami ini terbebas dari pandemi COVID-19 ini, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara kami ini terus ada, khususnya bagi kami
untuk kami bisa sama-sama tetap beribadah dengan kebebasan, dengan keamanan, dengan ketenangan. Tuhan, berikan hikmat-Mu atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kasih karunia-Mu nyata dalam hidup mereka. Setiap keputusan yang diambil akan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang di surga akan memberkati engkau dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kasih yang berlimpah-limpah, bahkan karya salib Kristus yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Bilurnya, darahnya menguatkan, menyembuhkan, memulihkan seluruh kehidupanmu, supaya kehidupan seluruhnya jemaat Tuhan menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang dijalani dengan penghiburan, penyertaan, dan pimpinan dari Roh Kudus, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, dan segala berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani akan dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat